Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, PLT Wali Kota Medan diperiksa Tipikor Polda Sumut. Forkopimda Karo tinjau jembatan Merah Putih. Nilai jual produksi karet di Nias anjlok di masa pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya pemirsa. Kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution diperiksa Subdit 3 Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut. Dirinya diperiksa penyidik terkait dugaan korupsi Musabakoh Tilawatil Quran Kota Medan tahun 2020 yang diselenggarakan pada 15 hingga 22 Februari 2020 lalu. Ahyar diperiksa penyidik selama 1 jam di ruang penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut. Menjelang maghrib, Ahyar keluar didampingi beberapa ajudan pribadinya. Politisi yang sedang mempersiapkan diri untuk Pilkada Medan 2020 ini dicecar penyidik dengan 8 pertanyaan. Selain Ahyar, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kota Medan juga ikut diminta keterangan. Terdapat 6 orang pihak ketiga yang ikut diperiksa terkait dugaan korupsi MTQ dengan anggaran sebesar 4,7 miliar rupiah. Terkait pemeriksaan ini, Ahyar Nasution mengaku hanya diwawancarai penyidik terkait kewenangan dan tugasnya sebagai kepala daerah dalam penyelenggaraan perhelatan MTQ yang baru-baru digelar 4 bulan lalu. Aku dipanggil wawancara, aku jelaskan aja semua persoalan. Terkait MTQ katanya Bang? Iya. MTQ yang di Medan Selayang ya Bang? Iya. Kalau dugaannya apa Bang? Penyimpangan soal apa Bang? Saya hanya ditanya. Mungkin apa yang pertanyaannya? Pertanyaannya apa tugas kepala daerah? Tugas kepala daerah saya jelaskan sesuai dengan undang-undang dan kewenangan adalah menyiapkan programnya ke DPRD, selesai DPRD, selesai, teknis pelaksanaan tugasnya itu adalah berada di pengguna anggaran, dalam hal ini Sekda. Jadi teknis pelaksanaan itu Sekda dan kuasa pengguna anggaran, Kaba Agama. Saya pun nggak tahu kenapa ada ribuan item pekerjaan, kalau ada masalah, masakan kepala daerah yang dipanggil, saya pun nggak tahu juga. Gitu. Sementara Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsat Atmaja membenarkan pelaksana tugas Wali Kota Medan itu diperiksa Tipikor melalui surat panggilan resmi. Jadi pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara minta keterangan kepada PLT Wali Kota Medan berkaitan dengan masalah kegiatan MTQ tahun 2020 yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Apakah kategorinya Tipikor untuk di MTQ itu Pak? Jadi memang dari Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Khusus Polda Sumut itu meriksa berkaitan dengan dugaan pelaksanaan MTQ, di mana anggaran pelaksanaan MTQ tersebut lebih kurang 4,7 miliar. Kita menindaklanjutin lapor dari masyarakat. Nah, ini saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Ada beberapa orang yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ahyar Nasution menjabat sebagai pelaksana tugas Wali Kota Medan setelah Wali Kota Medan nonaktif tersangkut kasus suap melalui OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pertengahan Oktober 2019 lalu. Belakangan, menjelang Pilkada serentak 2020, Ahyar bersaing ketat dengan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, sebagai calon kepala daerah. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. 1 unit truk pengangkut buah kelapa sawit di Asahan terjun ke sungai dari atas jembatan setinggi 8 meter. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang tewas dan 3 penumpang mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas menimpa truk nomor polisi BM 9350 LP ini terjadi di jembatan Dusun Parleangan, Jalan Desa Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara. Truk pengangkut buah kelapa sawit ini mendadak terjun dari atas jembatan setinggi 8 meter ke aliran sungai Simonang-Monang. Akibat kejadian ini, supir truk tewas di lokasi kejadian dan 3 orang penumpang truk mengalami luka-luka. Peristiwa ini juga merusak 1 sepeda motor yang sedang berada di atas jembatan.
Supir truk langsung dievakuasi petugas Pos Lantas Polsek Bandar Pulau ke puskesmas setempat untuk disemayamkan di rumah duka. Sedangkan korban luka hingga kini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan, Simatupang, Kisaran. Saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan kecelakaan itu bermula terjadi saat truk tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Dusun Parleangan menuju Desa Padang Pulau. Truk sawit tersebut mengalami remblong dan kehilangan kendali yang mengakibatkannya langsung terjun ke dalam sungai. Dari sana udah masuk dua, tapi keadaan kencang. Tapi begitu dia turun di bawah sini, operator Sineling nggak dapat. Nah, operator Sineling nggak dapat, mungkin rem pun tiba-tiba plong, nggak tahu ya kan. Karena mau kita tanya pun korban udah meninggal. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Kini petugas Pos Lantas Polsek Bandar Pulau sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, salah seorang warga di Kabupaten Padang Lawas Utara dinyatakan positif berdasarkan hasil swab test dengan metode RT-PCR. Hal ini disampaikan saat konferensi pers di Posko Gugus Tugas Kabupaten Padang Lawas Utara. Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara dalam konferensi pers yang dilakukan di Posko Gugus Tugas COVID-19 menyampaikan salah seorang warga di Kabupaten Padang Lawas Utara berjenis kelamin perempuan berusia 57 tahun berasal dari Kecamatan Padang Bolak dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan swab test dengan metode RT-PCR. Juru bicara Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara menjelaskan bahwa satu orang yang dinyatakan positif sebelumnya merupakan pasien dalam pengawasan dan sekarang statusnya menjadi pasien positif COVID-19. Kini pasien sedang dirawat di ruangan isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua. Dan telah kita terima hasil swab test per tanggal 10 Juni 2020 keluar di provinsi, kita terima di kabupaten semalam tanggal 11 dengan hasil sampel pertama tanggal 3 dengan hasil negatif dan sampel yang kedua tertanggal 4 dengan hasil positif. Dokter penanggung jawab pasien menjelaskan bahwa pasien yang dinyatakan positif sudah 2 kali dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan pada tanggal 3 dan 4 Juni lalu. Dan hasilnya swab test pertama pada tanggal 11 Juni menunjukkan negatif dan hasil swab kedua dinyatakan positif. Pada tanggal 11 Juni pukul 10 hasil swab pertama dijumpai ataupun didapatkan negatif dari Medan, hasilnya negatif. Di sini kami mungkin dari tim kesehatan, dari dinas kesehatan maupun dari rumah sakit mungkin mohon maaf semuanya kepada teman-teman semuanya karena hasil swab pertama negatif, hasil swab kedua belum keluar, pasien kita PBJ kan atau kita pulang berobat jalan sekitar pukul 1 siang. Sedangkan swab yang kedua hasilnya positif kita terima sekitar pukul 15 sore. Namun saat ini tim gugus tugas pencegahan penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara akan melakukan tracking terhadap keluarga pasien maupun warga yang sebelumnya melakukan kontak erat dengan pasien. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melakukan peninjauan ke Jembatan Merah Putih. Jembatan alternatif penghubung antara provinsi dan kabupaten ini pun sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melakukan peninjauan Jembatan Merah Putih yang baru saja selesai dikerjakan dalam program Tentara Manunggal Masuk Desa yang ke-107 tahun 2020 oleh Kodim 0205 Tanah Karo. Sebelumnya selama 2 tahun terakhir, kondisi jalan terputus total karena longsor. Jalan ini merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Karo dengan Provinsi Aceh. Selain itu, jembatan ini merupakan jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan, apalagi saat hari libur ataupun hari besar yang volume kendaraannya sangat padat. Menurut Bupati Karo, kedepannya akan ada lagi penambahan pembangunan pada jembatan untuk lebih memastikan ketahanan agar dapat digunakan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Ini kita melaksanakan kegiatan untuk meninjau TMMD 107 hasilnya dalam membuat jembatan oleh Kodim 0209 Tanah Karo. Dan dari hasil ini kita lihat jembatan itu bisa dipakai dengan kapasitas maksimal sekitar 20 ton mobil. Sehingga bisa dipakai nanti dari bus atau mobil dari Tiga Binanga, dari Aceh Tenggara, dan sebagainya menuju ke Medan melalui jalan lingkar luar. Tidak mesti harus melalui kota Kabanjai. Selain jalur alternatif, jembatan ini digunakan masyarakat sekitar untuk membawa hasil pertaniannya untuk dijual ke pasar, di mana sebelumnya masyarakat harus memutar jauh untuk ke kota saat membawa hasil pertaniannya. Kami hadir, TNI hadir di sini, Kodim 0205 dengan Forkopimda yang ada. Kami puas dengan kondisi seperti ini. Kita lihat sendiri, mobilnya Forkopimda bisa melewati ini, berarti harapan kami masyarakat di sekitar bisa memampatkannya jalan ini, kemudian meningkatkan perekonomian yang ada. Ini harapan kami, sehingga rakyat kita hidupnya lebih layak lagi, karena selama ini kan terputus. Diharapkan dengan dibangunnya jembatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan akses jalan yang cepat. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Meski pandemi virus COVID-19 belum berlalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan siap menyelenggarakan pilkada serentak lanjutan dengan hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. KPU Kota Medan sebagai salah satu satker yang dijadwalkan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 memiliki kewajiban hukum untuk mempersiapkan dan melaksanakannya sesuai dengan PKPU. Pihaknya telah melakukan beberapa persiapan penting, antara lain melakukan pencermatan anggaran dengan merasionalisasikan RAB sesuai NPH dan mensinkronisasikan kebutuhan penambahan anggaran konsekuensi menjalani tahapan dengan mempedomani protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Agus Syah menyampaikan jumlah kebutuhan penambahan anggaran diperkirakan mencapai sekitar 40 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan APD COVID-19 bagi penyelenggara pemilu dan pemilih, pendirian TPS tambahan, logistik TPS, dan kebutuhan lainnya. KPU Medan sedang melakukan persiapan ya untuk menyelenggarakan pilkada Kota Medan atau pilkada serentak ya, yang sudah diputuskan oleh lembaga-lembaga yang saya kira punya wewenang ya, karena di dalam rapat kerja dan RDP, DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP itu sudah diputuskan tanggal 9 Desember itu sebagai hari pemungutan suara untuk pilkada tahun 2020. Jumlah kebutuhan anggaran ini masih bersifat draft dan akan melakukan restrukturisasi kembali menyesuaikan dengan ketersediaan APBD atau APBN serta regulasi yang ada dengan memangkas beberapa kegiatan atau kebutuhan dengan skala prioritas tahapan yang dapat berjalan sesuai ketentuan serta kesehatan dan keselamatan jajaran penyelenggara khususnya kepada masyarakat pemilih dapat tetap terjamin. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Cegah penyebaran wabah COVID-19 di pusat-pusat keramaian seperti pasar dan lainnya, BPBD Kota Sibolga membagi-bagikan masker dan hand sanitizer kepada pedagang dan warga.
Satu persatu petugas BPBD Kota Sibolga membagikan masker kepada pedagang maupun masyarakat yang berada di lokasi pasar. Pembagian masker dan hand sanitizer tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona di pasar, karena pasar rentan menjadi pusat penyebaran COVID-19. Dalam pembagian tersebut, petugas juga menghimbau agar masyarakat dan pedagang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, salah satunya menjaga jarak dengan masyarakat saat membeli kebutuhan pokok. Selain membagikan masker, BPBD Kota Sibolga juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum dan perkantoran di Kota Sibolga. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama menjelang penerapan aturan normal baru. Tujuan pembagian masker untuk pencegahan. Kalau tujuan masker ini tetap pencegahan agar ya para pedagang, khususnya pedagang di pusat-pusat perbelanjaan, ya, agar pedagang ini terbiasa begitu. Karena kita menjelang new normal ini kan, ya tetap kita waspada, tetap kita menjaga, tetap kita mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita beraktivitas. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Penanganan Wabah Virus Corona, hingga saat ini Kota Sibolga bebas COVID-19 dan belum terdata adanya warga yang positif COVID-19. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, para petani karet di Kepulauan Nias mengeluh. Mereka mengeluhkan anjloknya nilai produksi karet akibat wabah COVID-19. Kini petani karet beralih membuka lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menyadap karet merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi para petani di Kepulauan Nias untuk menyambung hidup. Namun beberapa tahun belakangan hingga saat ini, nilai jual karet sangat rendah dan tidak ada kenaikan. Nilai jualnya yang sangat anjlok semakin terasa terhadap para petani di tengah pandemi COVID-19. Para petani karet terpaksa beralih untuk membuka lahan sawah meskipun tidak memberikan hasil yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soliber Harepa yang telah beralih untuk bersawah mengatakan kondisi anjloknya harga karet ini di Nias sudah lama mereka rasakan. Selama ini kan kami petani karet, jadi ini karena harga karetnya kecil sekali, jadi kami beralih ke sawah untuk mencari nafkah sehari-hari. Beralih untuk bersawah adalah pilihan yang sulit bagi para petani karet. Karena padi merupakan tanaman bulanan dan tidak seperti karet yang bisa langsung didapatkan hasilnya dalam sepekan. Seperti beberapa bulan yang lalu di saat di musim panen, sawah yang dekat sungai mengalami gagal panen akibat banjir merendam padi milik petani yang siap dipanen, sehingga para petani sawah merasa kewalahan dan hanya pasrah akan keadaan tersebut. Kini masyarakat di Kepulauan Nias berusaha melanjutkan hidup dengan bertani di lahan persawahan. Mereka juga berharap adanya perhatian pemerintah dalam memperbaiki nilai produksi karet yang sudah bertahun-tahun mengalami penurunan. Haugo Manojega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, terhimpit ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan, seorang pria Parubaya ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi rumah di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. MA yang tewas gantung diri di dalam kamar mandi spontan membuat geger warga yang tinggal di sekitar rumah kontrakan korban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh istrinya yang saat itu sedang mencari korban di dalam kamar mandi. Istri korban menangis histeris saat melihat korban telah dalam kondisi tergantung dengan leher terlilit sarung. Jasad korban yang tergantung kemudian dilakukan pemeriksaan oleh polisi dari sektor Medan Baru. Polisi bersama dengan Inafis Polrestabes Medan melakukan olah TKP dan identifikasi jasad korban.
Menurut informasi yang diperoleh, korban tewas akibat bunuh diri dengan cara gantung diri. Belum diketahui motif korban nekat bunuh diri, namun dugaan sementara korban nekat bunuh diri akibat faktor ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan. Sementara tergantungnya menggunakan kain sarung ya. Kain sarung ya, Bang? Kain sarung. Itu letaknya di mana dia, Bang? Posisi mayatnya? Di kamar mandi. Di kamar Posisinya mandi. waktu ditemukan di kamar mandi. Namun telah diturunkan sama istri dan masyarakat. Itu kalau dugaan sementara kita, Bang? Dugaan sementara masih gantung diri. Cuma nanti akan kami dalami lagi ya, pemeriksaan selanjutnya. Usai diidentifikasi, jasad korban langsung diboyong ke RS Bayangkara untuk dilakukan otopsi dengan menggunakan mobil ambulan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.